Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Rara Sandi Winanda pada mata kuliah Matematika Biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan SIR. Pemodelan SIR ini merupakan bagian dari model epidemiologi atau pemodelan wabah penyakit pada suatu populasi. Seperti contohnya kita tahu bahwa ada penyakit COVID yang kemarin mewabah ya. Lalu ada flu burung, sebelumnya flu babi dan berbagai jenis uh, wabah-wabah penyakit yang telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana kita akan memodelkan, dalam hal ini ada virus ya sebagai penyebab penyakitnya, kemudian ada manusia sebagai hostnya. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar tentang model predator prey atau mangsa pemangsa. Nah, kali ini kita yang pertama kali akan mencoba mendekati model epidemiologi ini dengan pendekatan Lotka-Volterra atau pendekatan yang kita pakai untuk melakukan pemodelan mangsa pemangsa. Nah, model yang pertama kita punya dua jenis populasi di sini. X menyatakan populasi host atau inangnya, dalam hal ini ya manusia ya, dan Y merupakan populasi virus. Oke, nah sekarang kita akan memandangnya dari sudut pandang mangsa pemangsa. Ketika ada host dan ada virus, nah yang akan menjadi mangsa di sini atau prey-nya adalah manusia, karena virus ini menyebabkan mengambil keuntungan ya dari manusia. Jadi interaksinya, impact negatif di sini. Dalam hal ini kita bisa jadikan virus sebagai predator dan hostnya atau manusia sebagai prey-nya. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan dari manusianya, X-aksen. Nah, kita asumsikan pertama kali model pertumbuhan yang kita pakai adalah model eksponensial, di mana X-aksen sama dengan A kali X ya. Ini adalah model pertumbuhan dari populasi manusia tanpa kehadiran virus. Nah, sekarang kalau misalkan ada virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, nah cuman berbeda dengan predator prey yang dia memakan prey-nya, jadi benar-benar prey itu habis ya secara nyata dimakan oleh predator. Tapi dalam hal ini virus dia menyebabkan penyakit sehingga mengurangi nanti jumlah populasi manusianya. Nah, berarti model ini sekarang kita ubah, X-aksennya sekarang menjadi ya tadi alfanya masih tetap. Nah, tapi kita kurangkan dengan suatu fungsi yang bergantung kepada virusnya dari X. Nah, ini kita lakukan modifikasi terhadap model pertumbuhan eksponensialnya. Ya, jadi di sini ini menyatakan model pertumbuhan populasi hostnya dengan kehadiran virus. Nah, sedangkan si virusnya sendiri, bagaimana model pertumbuhan populasinya? Yang pertama, kalau nggak ada host, dia akan degradasi ya. Dia akan menuju kematiannya atau dia akan berkurang terus jumlahnya. Nah, kita katakan dengan parameternya gamma ya, min gamma Y. Nah, namun kalau ada hostnya, ada manusianya, maka dia akan bertambah. Berarti tambah beta, katakan parameternya itu beta, atau laju pertambahannya X kali Y. Nah, ini adalah jenis pendekatan pertama untuk model virus manusia ya. Nah, tapi kita akan lihat nanti apakah model ini layak kita gunakan atau tidak layak ya. Yang pertama, ketika kita melihat model ini,
ada beberapa pandangan yang akan kita berikan ya. Yang pertama, kita tentu akan kesulitan untuk mengukur banyaknya populasi virus. Beda dengan manusia atau hewan yang ukuran cukup besar yang memang bisa kita ukur secara eksplisit ya jumlahnya. Yang kedua, bahkan jika kita sudah tahu ya banyak populasinya, pada beberapa populasi atau pada beberapa individu di suatu populasi, mereka memiliki lebih banyak virus di tubuhnya daripada individu lain. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Jadi kita punya apa ya? Yang misalnya satu orang ini punya virus lebih banyak di badannya, apakah itu nanti menunjukkan bahwa penyakit dia lebih berpotensi menularkan penyakit ke orang lain? Nah, tampaknya tidak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya satu ya virus itu mau banyak atau sedikit di tubuh seseorang, maka dia akan menular ke orang lain, ya menular aja kayak gitu ya. Nah, jadi yang menjadi perhatian kita itu bukan banyaknya virus sebenarnya. Nah, namun banyaknya orang yang telah terinfeksi. Sehingga model ini tidak cukup baik ya untuk menggambarkan bagaimana penyebaran penyakit itu di dalam satu populasi ya. Ya, karena sebenarnya titik pandang kita itu sebenarnya bukan banyaknya virus atau banyaknya orang, tapi orang yang telah terinfeksi, orang yang belum, orang yang mungkin nanti sembuh. Nah, sehingga kita akan melakukan pemodelan dengan cara yang berbeda daripada pendekatan Lotka-Volterra. Nah, dalam hal ini modelnya ini dinamakan dengan model SIR. Model SIR ini dicetuskan oleh penemunya itu adalah Kermart and McKendrick tahun 1927. Nah, model ini membagi populasi host, dalam hal ini manusia, menjadi 3 kompartemen atau 3 bagian. Ada subpopulasi S, yaitu orang-orang yang belum terkena penyakit, I, orang-orang yang telah terinfeksi, dan subpopulasi R atau orang-orang yang telah sembuh. Orang yang belum terinfeksi ini, ketika ada suatu virus yang menyakiti satu orang di populasi tersebut, nah orang yang terinfeksi bisa berpindah menjadi anggota subpopulasi infected dengan laju perpindahnya beta, katakan di sini ya. Dan orang terinfeksi setelah treatment yang dilakukan atau setelah mungkin beberapa saat imunnya sudah bisa
melawan virus itu, maka dia akan sembuh, katakan dengan lajunya alfa di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan antara orang yang belum terinfeksi, dalam hal ini orang yang rentan, dengan orang yang terinfeksi ya. Kita buat dulu keterangannya. S menyatakan subpopulasi susceptible, atau ini adalah subpopulasi orang yang rentan. I infected atau orang yang terinfeksi. Dan R adalah orang yang recover atau orang yang sudah sembuh. Kita tahu bahwa populasi ini semuanya kita katakan di sini namanya jumlah semua anggota populasi kita itu kita namakan N. Nah, N-nya tentu merupakan gabungan ada orang yang rentan, orang yang terinfeksi, dan orang yang sembuh. Nah, kita lihat hubungannya. Orang yang rentan akan menjadi terinfeksi apabila ada interaksi antara orang yang rentan dengan yang terinfeksi. S ketemu I, maka S akan berpindah ke I. Maka di sini dengan laju perpindahan beta kita katakan beta kali S kali I. Sedangkan orang yang terinfeksi menjadi sembuh. Nah, ini nggak perlu dia berinteraksi orang yang terinfeksi dengan sembuh ya untuk menjadi sembuh. Dia hanya orang terinfeksi dengan katakan waktu tertentu atau pengobatan atau apalah itu ya. Dia hanya bergantung pada jumlah banyaknya orang yang terinfeksi ya. Dia proporsional dengan banyaknya orang yang terinfeksi dan tidak bergantung kepada banyaknya orang yang sembuh. Nah, dari sini ini menunjukkan model pertama kita, yaitu model SIR. Nah, bagaimana kita akan membentuk modelnya? Oke, kita lihat DS per DT atau laju perubahan orang yang rentan. Karena panahnya keluar atau orang sebanyak ini orang keluar dari subpopulasinya beta SI, maka kita beri tanda negatif beta SI. Laju perubahan subpopulasi infected ya, karena yang masuk tadi berpindah ya, orang yang rentan masuk menjadi terinfeksi jadi sakit sebanyak beta SI, maka plus beta SI, dan dia keluar dari sini menuju subpopulasi sembuh. Kalau ada beberapa yang sembuh, ini adalah alfa I, berarti masuk tanda panah masuk itu plus, tanda panah keluar itu minus. Dan terakhir data R per DT menyatakan masuknya alfa I. Nah, ini adalah model SIR ya. Kita perhatikan bahwa S tambah I tambah R aksen itu sama dengan S aksen atau DS per DT tambah I aksen tambah R aksen. Nah, kalau kita jumlahkan ini jadi S aksen itu DS per DT min beta SI tambah I aksennya beta SI kurang alfa I tambah R aksennya tambah alfa I. Nah, kalau kita jumlahkan ini jadi 0 ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa S tambah I tambah R itu adalah N, atau N-nya adalah S tambah I tambah R, maka ketika N aksennya 0 berarti N-nya adalah konstan. Nah, N konstan artinya populasinya konstan. Apakah
mungkin sebuah populasi itu akan konstan atau selama-lamanya tetap. Padahal kita tahu populasi itu seharusnya bertambah banyak atau bertambah sedikit, dia tidak mungkin bernilai konstan. Nah, apakah model ini layak kita pakai? Nah, karena ini berkaitan dengan sebuah epidemi ya, atau wabah penyakit yang pada kenyataannya wabah penyakit itu terjadi dalam rentang waktu yang dia relatif lebih singkat daripada pertumbuhan populasi itu sendiri. Nah, katakan satu epidemi itu terjadi dalam hitungan biasanya bulanan, atau mungkin kemarin COVID kita 2 tahun, sedangkan populasi kita itu bertumbuhnya ya, ini kita butuh waktu mungkin 25 tahun ya untuk pertambahan populasinya. Jadi dalam jangka waktu yang pendek atau rentang waktu yang kecil, dalam hal ini tidak 100 tahun gitu ya, yang memang akan ada pertambahan populasinya, model ini layak kita gunakan. Nah, kemudian kita akan lihat variasi dari model ini, yaitu model SIRS. Nah, sebagaimana namanya, ini ada susceptible, infected, recover, dan susceptible lagi. Artinya dia akan kembali pada kondisi rentan lagi. Model ini digunakan untuk memodelkan penyakit yang kembali, orang yang telah terinfeksi dia bisa kembali sakit lagi. Nah, tadi kita punya beta SI, di sini alfa I. Nah, sekarang dari R ini dia masuk lagi ke S dengan gamma R, dengan kita lambangkan dengan populasinya adalah parameternya adalah gamma. Artinya orang yang sudah sembuh itu bisa kembali sakit. Nah, dalam hal ini perbedaannya dengan model SIR, orang yang udah sembuh ya sembuh aja, nggak kembali sakit dia. Untuk beberapa contoh dari penyakit ini, SIRS, SIR. Nah, mungkin SIR ini flu ya. Flu itu yang kita peroleh hari ini itu berbeda dengan virus flu yang kita peroleh mungkin tahun lalu, karena virusnya dia bermodifikasi. Jadi kita tidak mendapatkan virus yang sama. Jadi mungkin seperti kita berkali-kali flu, itu bukan dengan penyakit yang sama sebenarnya. Ya, kalau penyakitnya kita bisa kambuh lagi, nah itu akan masuk ke, dengan jenis penyakit yang sama, itu akan masuk pada model SIRS. Nah, sekarang kita lihat bentuknya DS per DT atau S aksennya. Ini kita punya min beta SI, tapi kita punya panah masuk itu tambah gamma R. DI per DT beta SI kurang alfa I, dan DR per DT alfa I kurang gamma R. Ini adalah model SIRS. Nah, kita akan lihat kondisi titik equilibriumnya di sini. Nah, atau titik equilibrium. Titik equilibrium yang pertama tentu trivial itu 0, 0, 0 ya. Titik equilibrium adalah solusinya yang konstan, atau di sini kalau dia konstan, S konstan, I konstan, R konstan, itu DS per DT 0, DI per DT 0, DR per DT 0. Kalau kita punya S-nya 0, I-nya 0, R-nya 0, tentu ini 0, 0, 0, DS per DT, DI DT, dan DR DT. Atau itu solusi equilibrium. Tapi kita tentu tidak akan melihat yang itu terlebih dahulu, karena
mungkin itu kurang menarik, bahwa memang tidak ada populasi, ya tentu dia konstan ya, tidak ada orang, tidak ada anggota populasi di sana. Kita akan lihat titik equilibrium lain. Nah, dalam hal ini ketika tidak ada infeksi, I sama dengan 0. Kita lihat, kita substitusikan ya, maka dr per dt, oke. Kita punya I0, orang yang sembuh tentu juga 0, dan semua karena populasi kita konstan dengan N itu S tambah I tambah R, ya tentu S kita itu adalah N. Jadi ini populasi pada awalnya, di mana tidak ada infeksi pada populasi tersebut, karena N-nya adalah S tambah I tambah R dan N konstan. Jelas? Ini titik equilibrium kita yang pertama. Semua populasi masuk pada subpopulasi rentan. Di aksen kita beta SI min alpha I, dan R aksen kita adalah alpha I kurang gamma R. Nah, tadi kalau tidak ada penyakit, kita punya S-nya N, semua anggota populasinya itu adalah rentan, I-nya 0, R-nya 0. Nah, sekarang bagaimana jika I-nya tidak sama dengan 0 atau ada penyakit pada populasi itu? Nah, apa yang terjadi? Maka R kita itu tentu juga tidak 0 ya. Nah, kita lihat pada persamaan ketiga, kita punya ini kita akan cari titik equilibrium, berarti kita sama dengan 0 ketiganya. Kita punya alpha I kurang gamma R sama dengan 0, maka R kita adalah alpha I per gamma. Nah, tentu ini nilainya tidak sama dengan 0 karena I-nya tidak 0. Nah, selain itu kita lihat pada persamaan 1, persamaan 2, maaf. Kita punya beta SI kurang alpha I sama dengan 0. Ini jika dan hanya jika beta S min alpha kali I sama dengan 0. Nah, karena I kita tidak 0, maka kita punya beta S kurang alpha sama dengan 0, atau S kita adalah alpha per beta. Nah, kita udah punya R-nya alpha I per gamma, S-nya alpha per beta, dengan I-nya tidak 0. Tentu kita harus cari tahu dulu siapa I-nya. Nah, karena kita punya N itu adalah S tambah I tambah R, kita masukkan sama dengan S kita alpha per beta tambah I ditambah alpha I per gamma, itu sama dengan N. Maka kita punya I-nya adalah N kurang alpha per beta per 1 tambah alpha per gamma. Nah, lalu nanti kita substitusi pada R, jadi R-nya juga akan konstan. Ini bisa berlaku karena N kita konstan. Nah, jadi kita punya dua titik equilibrium. Seperti halnya untuk kasus-kasus epidemiologi yang lain, biasanya terdiri dari dua titik equilibrium. Yang pertama, titik equilibrium bebas
penyakit atau I-nya sama dengan 0, kita punya S-nya sama dengan N, I-nya 0, dan R-nya 0. Dan yang kedua, titik equilibrium infeksinya atau wabah penyakitnya, titik equilibrium endemik. Nah, endemiknya kita punya alfa per beta, N kurang alfa per beta per 1 tambah alfa per gamma, dan alfa kali I N kurang alfa per beta bagi gamma. Oke, ini adalah titik equilibriumnya. Nah, kita tentu tertarik kita akan mempertimbangkan masalah eksistensinya atau titik ini benar-benar ada atau tidak secara biologis. Yaitu kita harus punya syarat yang kita akan cari tahu bahwa S, I, dan R ini selalu bernilai positif dan tentu saja real. Titik equilibrium kita SIR-nya dia harus besar. Pada kasus yang tidak ada penyakit ya, yang kedua, pas kasus kedua jelas kita pengen dia besar dari 0. Kalau kasus pertama itu udah jelas I-nya 0. Nah, untuk itu kita ada syaratnya bergantung pada I ini. Berarti kita harus punya S-nya jelas alfa per beta besar dari 0. Yang kedua, I-nya N kurang alfa per beta. Nah, ini jika N kurang alfa per beta per 1 tambah alfa per gamma itu besar dari 0. Jelas penyebut ini besar dari 0. Ini berlaku jika N kurang alfa per beta besar dari 0 atau N-nya besar dari alfa per beta. Begitupun untuk syarat yang ketiga, R-nya besar dari 0, itu juga dipenuhi dengan syarat I-nya tadi, karena alfa per gamma jelas bernilai positif. Nah, apa yang terjadi jika N-nya kecil dari alfa per beta? Maka salah satunya titik equilibrium yang ada atau eksis itu adalah titik equilibrium bebas penyakit. Jika ini terpenuhi kondisi ini, maka ada 2 titik equilibrium yang mungkin. Jika hanya 1, jika N-nya kecil dari alfa per beta, maka yang terpenuhi adalah titik equilibrium bebas penyakit. Jika N beta per alfanya itu kecil dari 1, maka yang eksis titik equilibrium bebas penyakit eksis. Dan jika N beta per alfanya besar dari 1, maka titik equilibrium endemiknya eksis. Nah, kita akan lihat analisis yang berbeda. Nah, misalkan banyak populasi yang rentan ini hampir mendekati keseluruhan populasi. Dan ada segelintir individu di populasi tersebut yang terkena infeksi. Tapi hanya sedikit. Misalkan kita punya 100 anggota populasi, atau mungkin dulu Indonesia ya, kita punya sekitar 275 juta jiwa, kemudian pada awalnya 2 orang yang terinfeksi. Nah, pertanyaannya,
apakah infeksi ini akan menyebar menjadi sebuah epidemi atau menjadi wabah penyakit. Atau ini akan menghilang seperti itu. Nah, seperti kasus COVID ya, pertama kali muncul dahulu itu 2 orang yang terkena penyakit dengan jumlah populasi kita yang 275 juta lebih. Lalu ternyata menjadi wabah. Nah, ini apa sih yang menyebabkannya jadi wabah, padahal itu jumlahnya sangat sedikit ya, compare to banyaknya populasi yang ada di suatu negara misalnya. Nah, ini kita akan coba lihat, ini jumlah yang terinfeksi, ini waktu. Nah, kalau terjadi epidemi itu mungkin pada awalnya segini, dia akan naik, lalu secara alami nanti dia akan turun. Ya, ini terjadi epidemi. Perbedaannya kalau tidak terjadi epidemi, ini waktu. Di sini pada awalnya dia akan langsung menurun ya. Nah, ini tidak terjadi epidemi. Nah, kapan ini terjadi? Kapan ini bagian A atau bagian B yang akan terjadi? Nah, tentu untuk epidemi itu terjadi jika kita lihat ada pertambahannya terlebih dahulu ya, ada kenaikan dan nilai I atau I aksennya itu besar dari 0, dimana I aksen itu sama dengan beta SI kurang alfa I itu nilai positif. Nah, ini terjadi hanya jika beta SI nya besar dari alfa I. Karena I nya positif banyak individu, ini hanya jika beta S besar dari alfa, atau dengan S nya mendekati banyak subpopulasi, ya berarti beta N besar dari alfa, atau beta N per alfa besar dari 1. Nah, sekarang ini ya, jadi terjadi epidemi itu jika beta N per alfa besar dari 1. Sama kayak pendekatan kita analisis yang awalnya kita ya, N beta per alfa besar dari 1, maka titik equilibrium endemiknya eksis. Beta N per alfa besar dari 1. Sama. Nah, kita tertarik ya pada kumpulan parameter ini. Nah, ini kita namakan dengan R0 atau bilangan reproduksi dasar beta N per alfa, yaitu banyaknya individu yang terinfeksi rata-rata oleh satu orang individu yang terinfeksi ya. Jadi ini banyak rata-rata infeksi atau penularan penyakit pada individu lain, rata-rata infeksi atau penularan penyakit pada individu lain oleh individu yang terinfeksi, satu individu yang terinfeksi. Misalkan satu orang ini bisa menularkan penyakitnya pada 3 orang, nah maka R0-nya adalah 3. Atau sebenarnya di sini diambil rata-rata karena ini bicaranya stokastik. Jadi mungkin saja ini kan nggak sama ya. Nah, rata-ratanya berapa? Nah, misalnya satu orang ini rata-rata dia menyebarkan pada 3 orang, ada besoknya 3 ini menyebarkan pada 3 lainnya, ada 9, 3-nya pada 3 lainnya, ada 27 dan seterusnya, maka tentu akan terjadi epidemi. Maka jika R0-nya besar dari 1, maka akan terjadi epidemi. Nah, tapi kalau jika R0-nya kecil dari 1, maka penyakit akan hilang atau die off.
hilang dari populasi. Kita perhatikan bahwa untuk satuannya kita cek satuannya. Ini kita punya satuannya, S-nya individu, I-nya individu, R-nya individu. Kita samakan pada model kita ds per dt-nya tadi min beta SI tambah gamma I. Kita punya juga DI per dt-nya beta SI kurang alfa I. Nah, jadi kita peroleh ini satuannya, alfanya 1 per waktu, betanya 1 per waktu kali individu, n-nya adalah individu. Karena itu R0 kita beta n per alfa ini satuannya menjadi 1 per waktu kali individu dikali individu dibagi 1 per waktu. Nah, ternyata ini dia menjadi tidak memiliki satuan atau unitless. Oke. Nah, jadi sebenarnya bilangan reproduksi dasar itu dia tidak memiliki satuan. Nah, bagian terakhirnya kita akan coba lihat potret fase. Pada kasus terjadi epidemi, sebenarnya tadi kita punya 2 titik equilibrium ya. Saya gambarkan dalam 2 dimensi, ada subpopulasi S dan I, sedangkan R-nya nanti adalah kita kurangkan saja, N kurang S kurang I, karena N kita konstan, itu nggak masalah. Nah, tadi kita punya S-nya yang pertama itu N00, N,0, ini N, dan yang kedua yang tadi titik equilibrium kedua kita alfa per beta, I-nya tadi kita peroleh N kurang alfa per beta tambah 1 kurang gamma per beta. Nah, katakan di sini. Nah, kalau terjadi epidemi, nah ini gambarannya seperti ini. Dia akan menuju titik equilibrium yang kedua. Jadi titik equilibrium yang pertama ini dia tidak stabil, N ini. Dia akan stabil ke titik equilibrium yang mana infeksinya ada. Dan ketika tidak terjadi epidemi, maka ini S, ini I, maka yang eksis itu adalah jika ini terjadi jika R0-nya besar dari 1 ini. Nah, jika R0-nya kecil dari 1, yang eksis cuma 1 titik equilibrium di sini yang S sama dengan N, maka semua solusi akan menuju ke sini. Oke, jadi itu untuk model SIR dan SIRS. Demikian kuliah kita kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.